Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sofi Suryasnia SEMAK serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Fadilah Hafsah dengan NPMC 1021001. Saya Sofia Mapea dengan IPM C102 10062. Saya Azmi Aisyah Hanun dengan NPMC 102100066. Di sini kami akan melakukan presentasi dalam mata kuliah Manajemen Risiko Perusahaan yang berjudul Budaya Risiko. Budaya resiko adalah konsep yang menandakan bagaimana sebuah organisasi memandang dan mengelola resiko yang ada. Budaya resiko mencakup sikap, perilaku, dan norma yang mendorong individu dalam organisasi untuk mengenali, mengukur, mengelola, dan mengambil keuntungan dari resiko bisnis secara efektif. Mengapa budaya resiko itu penting? Budaya resiko yang kuat dapat membangun organisasi dalam menghadapi lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memanfaatkan peluang yang muncul. Budaya resiko yang positif juga dapat memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, dan investor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sofia. Selanjutnya itu karakteristik budaya resiko. Yang pertama, transparansi. Budaya resiko yang positif mendorong komunikasi terbuka dan jujur mengenai resiko yang dihadapi organisasi. Yang kedua, inovasi. Organisasi dengan budaya resiko yang baik memperhatikan peluang baru dan mengambil resiko yang diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dan yang ketiga, tanggung jawab bersama. Budaya resiko yang positif menghargai kolaborasi tim dan mempromosikan tanggung jawab bersama dalam mengelola resiko. Selanjutnya, membangun budaya resiko. Yang pertama, luncurkan program pendidikan. Membangun pemahaman yang mendalam tentang resiko dan manfaatnya bagi organisasi. Yang kedua, tetapkan nilai organisasi. Komunikasikan nilai-nilai yang mendukung keberanian dalam mengambil resiko yang sejalan dengan strategi bisnis. Yang ketiga, promosikan keterlibatan karyawan. Libatkan semua tingkat karyawan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah risiko dengan memberikan keterlibatan dan wewenang kepada mereka. Selanjutnya, hambatan dalam membangun budaya risiko. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam bisnis. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan transparansi. Yang ketiga, ketidakmampuan mengenali dan mengukur risiko yang tepat. Dan yang terakhir, yaitu keempat, ketakutan dalam mengambil risiko. Untuk selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Asmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan membangun budaya resiko. Yang pertama, peran pemimpin organisasi. Para pemimpin organisasi harus menjadi contoh yang baik dalam mengenali, mengukur, dan mengelola resiko. Yang kedua, ada memberi edukasi. Memberi edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen resiko. Yang ketiga, ada penghargaan terhadap kegagalan yang konstruktif. Bangun budaya di mana kegagalan dianggap sebagai kesempatan untuk mempelajari dan meningkatkan proses bisnis. Dan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko. Dan yang terakhir, ada lingkungan kerja yang kolaboratif. Fasilitasi kerja tim dan kolaborasi dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara bersama-sama. Sosialisasikan pentingnya mengenali dan mengukur risiko dalam setiap aspek bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.